Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang amat agung yang hanya Allah berikan bagi hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal-amal ibadah, amal-amal saleh, yang mana diantaranya adalah kita mempelajari agama Islam, mempelajari Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita kaji itu bisa menambah ilmu kita dan juga semakin menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya dan juga melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman dan juga kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang baik ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis-hadis, yaitu 40 hadis Nabi sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah maupun wabah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-37. Dan hadis yang ke-37 ini di antara hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya berdoa agar musibah ataupun wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca hadis yang mulia ini dan juga kita ambil faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. An-Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi' dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-humma min fayhi jahannam fa'adfi'uha bilma, bahwasanya demam itu berasal dari tiupan neraka Jahannam, hembusan neraka Jahannam, maka redakanlah dengan air. Qala Nafi'un, ya, kemudian berkata Nafi', beliau menceritakan, wa kana Abdullah yaqulu ikshif anna ar-rijza. Beliau menceritakan bahwasanya dahulu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berdoa, ikshif anna ar-rijza, ya Allah hindarkan kami dari azab. Ya Allah hindarkan kami dari azab. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Maka makna secara global dari hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasannya orang yang terkena demam, maka dia bisa memakai air, ya, untuk kesembuhan dari penyakit demam tersebut. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memerintahkan fa'adfi'uha bilma, maka redakan, ya, ataupun dinginkan dengan air.
Maka hadis ini menjelaskan tentang hal tersebut. Orang yang terkena demam, ya, maka bisa menggunakan air. Didinginkan dengan air, ya, agar bisa mendapatkan kesembuhan. Ma'ad du'a'i bi raf'il humma. Dan jangan sampai lupa, yaitu tetap berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar penyakit tersebut diangkat darinya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan. Maka jangan sampai hanya fokus dalam penyembuhan, fokus dalam upaya ikhtiar atau usaha, namun melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, akan tetapi sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, ya, beliau berdoa kepada Allah, ikshif 'anna rijza. Ini menunjukkan bahwasannya jangan sampai seorang muslim itu dia lupa dari memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ikhtiar dan juga ada doa yang dipanjatkan kepada Allah. Wa dzalika ma'al yaqini tsabit bit-tibbin nabawi. Dan seseorang yang dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan at-tibbun nabawi, cara-cara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dengan ma'al yaqini tsabit. Harus dengan yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Harus dengan penuh keyakinan bahwasanya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengobati penyakit demam. Ya, harus yakin, jangan ada keraguan-raguan. Ya, dzalika anna shiddatal hasilata minal humma hiya min fayhi jahannam fal humma la takhlu an shiddatin wa in qallat. Ya, dan hadis ini menjelaskan bahwasannya penyakit demam itu dari tiupan api neraka jahanam, yang mana pasti ada panas di dalamnya. Ya, pasti ada panas, merasakan panas meskipun kadang kadarnya sedikit. Dikarenakan demam ini adalah hembusan, tiupan neraka jahanam, makanya pasti ada itu panas yang ada di dalamnya. Ya, meskipun hanya kadarnya sedikit, pasti ada panas. Dan itu kita rasakan kalau kita demam gitu ya. Luar biasa. Ya, panas sekali badan kita itu. Sampai kadang saking panasnya kita tidak bisa menahan dari rasa sakit yang diakibatkan dari demam ini. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, ilajul humma bil ma'il barid. Wa hadzal ilaj mutawafiqun ma'a asli at-tibbi fi mu'aradati syai'i bi dhiddih. Bahwasanya cara untuk mengobati demam itu adalah dengan memakai air yang dingin. Dan ini kembali kepada kaidah asal dalam proses pengobatan, yaitu penyakit itu ya dikasih penawar atau obat yang merupakan lawan dari penyakit tersebut. Ketika penyakitnya panas, maka dikasih lawannya yaitu dingin. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa atfi'uha bil ma'i wa fi sahihi fa abriduha bil ma'. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi juga mengatakan atau bersabda fa abriduha bil ma'. Maka dinginkan. Ya, dinginkan panasnya
demam tersebut bisti'malil ma'il barid, dengan memakai air yang dingin. Ya. Wa huwa yahtamilu syurba aw al-iqtisala was-sabba ala ba'dil badan. Ya, jadi demam tersebut yang panas, ya, itu didinginkan dengan air yang dingin, dan caranya seperti bisa dengan minum, asyurb, wal-ightisal atau mandi, was-sab ala ba'dil badan, atau dengan yaitu mengairkan, ya, air tersebut pada sebagian badan. Jadi enggak semuanya yaitu mandi gitu, akan tetapi di sebagian badan air tersebut ditumpahkan atau dialirkan. Ya, jadi bisa dengan minum, atau dengan mandi, atau dengan yaitu menumpahkan atau memberikan air tersebut pada sebagian atau beberapa anggota badan. Wal atibba'u mujmi'una ala anna al-marad al-wahid yakhtalif 'ilajuhu bi ikhtilafi as-sinni waz-zamani wal-'adati wal-mijaz wat-tiba' wal-hawa wal-ghada' wal-ma'. Dan para pakar, ya, kedokteran atau para dokter, mereka telah sepakat bahwasanya sebuah penyakit itu berbeda penanganannya. Ya, dilihat usia orang tersebut, atau dilihat waktu atau zaman, ya, dilihat tabiat, dilihat dari sisi hawa atau makanan yang dimakan pasien tersebut, atau air dan sebagainya. Ya, maka ini kembali lagi kepada orang yang memang ahli dalam bidang pengobatan, orang yang paham benar tentang kedokteran atau ilmu medis, ya, sehingga bisa memberikan pengobatan yang sesuai dengan kondisi orang yang sakit tersebut. Ya, jadi nggak boleh sembarangan dalam mengobati orang. Ya, hanya orang yang ahli, ya, hanya orang yang berkompeten dalam bidang pengobatan atau kedokteran, itulah yang tahu, oh ini kadarnya sekian. Ya, oh ini karena keadaannya seperti ini, maka penanganannya seperti ini. Ya, maka kadang satu penyakit itu sama, akan tetapi penanganannya berbeda tergantung kondisi dari orang yang sakit tersebut. Ya. Wal haditsu 'amun fi kulli sifati wal halat. Ya, adapun hadis tersebut adalah secara umum. Ya, secara umum, ya, tentang sifat ataupun keadaan. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan hadis ini sifatnya yaitu umum. Ya, sifatnya umum. Fa in sabbal ma'al hara, ya, awil barida nafa'a. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini bermakna umum, sehingga apabila ada orang yang menggunakan air yang panas atau air yang dingin, itu tetap akan memberikan manfaat. Ya. Dan memang ada beberapa referensi yang mengatakan demam itu juga, ya, bisa dikompres dengan air yang hangat. Ya. Jadi memang ada sebagian dari ahli, ya, kedokteran juga memberikan penjelasan, ya, bahwasanya air yang di sini juga mencakup air yang panas atau air yang dingin. Dan itu semua bisa kembali kepada yaitu dokter, ya, orang yang paham dengan kesehatan. Wa qila al-haditsu khasun fi humma al-Hijazi wal biladil hara. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut khusus pada demam yang ada di daerah Hijaz dan juga daerah-daerah yang panas.
Ya, jadi beberapa penafsiran dari para ulama. Wa fil khabari al-jam'u baina mudawatil humma bi isti'malil ma'i wad du'a'i bi raf'il waba. Maka dalam hadis ini dapat kita pahami bahwasanya untuk menyembuhkan demam itu dengan dua cara. Ya, yaitu dengan memakai air dan juga berdoa. Ya, isti'malil ma' wa du'a bi raf'il waba. Jadi nggak bisa, ya. Nggak bisa yaitu dipisahkan dua hal ini. Ada ikhtiar dan juga ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah yang dicontohkan oleh yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Wa kadza ja'al jam'u baina ad-du'a'i wal ma'i fi ahadits ukhra. Ya, dan kalau kita melihat dalam hadis-hadis yang lain ada juga hadis yang menjelaskan bahwasannya mengumpulkan dua hal, yaitu berdoa kepada Allah dan juga menggunakan air tatkala sakit demam. Seperti dalam hadis Asma binti Abi Bakar, ya, radhiyallahu anhuma, yang mana dijelaskan bahwasanya kanat idza utiyat bil mar'ati qad hummat tad'u laha akhadhatil ma'a fasabbathu bainaha wa baina jaybiha qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nabrudaha bil ma'. Ya. Jadi dahulu apabila didatangkan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma seorang wanita yang didatangkan kepada beliau, seorang wanita yang menderita sakit demam, maka beliau yaitu Asma binti Abi Bakar mengambil air. Ya, mengambil air lalu ya menyemburkannya pada bagian saku atau dadanya. Artinya dikasih air gitu ya bagian tersebut. Ya, kemudian beliau mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya kami mendinginkan dengan air. Jadi intinya di sini adalah al-jam'u bainal asbab asy-syar'iyyati wal kauniyyati fi ilajil marad. Ketika seseorang terkena penyakit, ya, maka bisa mengumpulkan dua sebab dalam proses penyembuhan, yaitu asbab syar'iyyah, apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wal kauniyah, dan sebab-sebab kauniyah, kita ikhtiar, ya, mencari obat untuk mengobati penyakit kita selama obat tersebut tidak melanggar batasan-batasan syariat. Ya, obat yang halal, ya, yang tidak melanggar syariat-syariat agama. Maka inilah dua sebab syar'i dan sebab kauni. Wa dzalika bi ittikhadil ijra'il munasib lil waba' wiqayatan wa ilajan ma'a sidqil iltija'i ila Allah azza wa jal ay yarfa'al bala'a wal waba'. Ya. Jadi itu mencari pengobatan yang cocok, pengobatan yang jauh dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, jangan sampai karena ingin sehat maka tidak memperdulikan, ya, pengobatan ini boleh oleh syariat atau tidak boleh,
pengobatan ini ya tidak ada kesyirikannya, tidak ada hal yang haram, apa tidak, ya, maka seorang muslim meskipun dalam kondisi yang sakit, yang sangat-sangat mungkin menyusahkan dia dan dia pengen sembuh, ya, dia pengen sembuh, tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat. Ya, tetap harus memperhatikan batasan-batasan syariat. Ya. Kemudian tetap yaitu kembali kepada Allah, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu huwa syafi. Allah itu yang maha memberikan kesembuhan. Ya. Dan itu bisa kita lihat realitanya. Ada orang yang sakit kemudian dibawa kepada dokter yang ahli, profesional, paling berpengalaman, kadang nggak bisa. Ya, kadang tidak bisa untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit tersebut. Ya, maka tetap harus kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit tersebut, agar diangkat penyakit tersebut dari dirinya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-38, yang mana hadis yang ke-38 ini tentang babud du'ai bil afwi wal afiyah. Itu berdoa, memohon kepada Allah, memohon ampunan dan memohon al-afiyah, agar selalu dijaga oleh Allah dari segala macam keburukan. Ya. Hadis Abu Malik. Ya, kita baca hadisnya. An Abi Malikin an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Malik, dari bapaknya, bahwasannya ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu rajulun, yang mana ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Wahai Rasulullah, apa yang aku panjatkan, apa yang aku ucapkan tatkala aku meminta kepada Rabbku? Apa yang aku ucapkan, apa yang aku baca tatkala aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ketika engkau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bacalah, ucapkanlah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku, wa'afini, dan berikan kepadaku afiyah, berikan kepadaku afiyah, warzuqni, dan berikanlah kepadaku rizki, wa yajma'u asabi'ahu illa al-ibham, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua jarinya kecuali jari itu ibu jari. Yajma'u asabi'ahu illa al-ibham, semua jarinya semua jari Nabi itu dikumpulkan kecuali yaitu ibu jari. Kemudian beliau mengatakan, fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Sesungguhnya doa ini, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni, sesungguhnya doa ini mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. Subhanallah. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan doa yang amat agung kepada seorang laki-laki, yang mana doa tersebut mencakup 4 hal, yang mana 4 hal ini akan memberikan bagi seseorang dunianya dan akhiratnya. Iya. Maka kalau kita melihat hadis tersebut, hadis riwayat Imam Muslim, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khairu kullahu fi 4 kalimatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua kebaikan dalam 4 hal. Min khilali talabil maghfirati wal rahmati wal afiyati wal rizqi. Yang mana 4 hal tersebut yaitu seseorang meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta afiyah, yang mana afiyah ini adalah agar dihindarkan dari segala macam keburukan, baik keburukan yang nampak ataupun yang tidak nampak, keburukan ya terhadap badannya, keburukan terhadap agama, dunia dan akhiratnya. Itu meminta perlindungan agar dijauhkan dari segala macam keburukan untuk badannya, untuk agamanya, untuk dunianya, untuk akhiratnya. Subhanallah. Ya. Jadi dalam doa tersebut terkumpul 4 hal, dan ini merupakan kebaikan semuanya. Yaitu meminta ampunan Allah, meminta rahmat Allah, meminta afiyah, dan meminta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman razaqahu Allahu azza wa jalla rizqan tayyiban mubarakan wa afahu fi dinihi wa dunyahu wa rahimahu wa ghafara lahu dhunubahu fatilkal manzilatur rafi'ah wad darajatul 'aliyah allati yatamannaha kullu insan. Kalau kita bertanya, apa yang dicita-citakan oleh setiap orang? Apa yang diinginkan oleh setiap orang? Maka jawabannya ada dalam doa tersebut. Setiap orang ingin dikasih rezeki oleh Allah, rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Setiap orang ingin dijaga oleh Allah dari segala macam keburukan. Setiap orang ingin mendapatkan rahmat dan juga maghfirah, agar Allah mengampuni dosa-dosa dia. Maka inilah yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh setiap orang. Mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat afiyah, dijauhkan dari segala macam keburukan, mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kedudukan yang amat tinggi, derajat yang amat mulia, yang diimpikan, yang dicita-citakan, yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap orang dari kita. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah qaddama al-istighfara fi ad-du'a'i biqawlihi Allahumma ighfirli liyutahhiral mahalla min danasin yamna'u nuzul al-fadli. Kalau kita perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan dengan memulai, ya Allah, ampunilah aku, agar kita ini bersih dari kotoran-kotoran dosa, agar diri kita ini disucikan dari dosa-dosa. Ya. Maka hendaknya kita memohon ampunan kepada Allah, karena dosa itu bisa menghalangi turunnya karunia dari Allah. Kemudian setelah itu meminta rahmat. Ya. Setelah dosanya diampuni oleh Allah, maka dikasih rahmat oleh Allah.
maka subhanallah semakin sempurna. Ya, semakin sempurna apa yang dia dapatkan. Tidak hanya ampunan dari Allah, akan tetapi kasih sayang atau rahmat dari Allah. Kemudian setelah itu dia meminta afiah. Dan ini pun juga di antara kenikmatan yang besar. Seseorang dijauhkan dari bala, seseorang dijauhkan dari mara bahaya, seseorang dijauhkan dari malapetaka, ataupun musibah-musibah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian setelah itu, ya, meminta rizki. Ya, meminta rizki. Dan ketika Allah kasih rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak, yang sangat-sangat menyeluruh. Dia mendapatkan ampunan Allah, kasih sayang Allah, afiat, dan juga mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah yaitu kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Maka hendaknya kita meminta, memohon kepada Allah. Ya, jangan hanya fokus atau yaitu ingin meminta materi saja. Padahal kita sangat butuh kepada ampunan Allah, rahmat Allah, afiat, dan juga rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang penuh dengan keberkahan. Maka ini diantara yang bisa kita kaji ya pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam keburukan, kejelekan, musibah ataupun mara bahaya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas ilmu, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita, sehingga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian aku qouli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.